Kasus dugaan penganiayaan terjadi di salah satu tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat. Seorang wanita yang diduga sebagai pengasuh menganiaya anak balita di dalam kamar. Dari rekaman CCTV yang terpasang di salah satu ruangan terlihat seorang pengasuh tempat penitipan anak melakukan aksi kekerasan terhadap balita. Penganiayaan ini terjadi di rumah penitipan anak di Jalan Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, terekam CCTV. Ketua RT setempat Aminuddin mengatakan sebelumnya tempat penitipan anak ini dinilai baik-baik saja, namun tidak kenal dengan pemilik tempat penitipan anak ini. Sejak terjadinya peristiwa kekerasan terhadap dua anak tersebut, tempat penitipan anak tampak terkunci dan tidak ada aktivitas seperti biasanya. Tapi kalau untuk dalam saya nggak tahu. Pak, kalau guru-gurunya seperti apa sih Pak? Guru-gurunya baik-baik semua, yang saya tahu baik semua. Ya terhadap lingkungan juga enak-enak aja, gitu aja. Selain guru, pengasuh ada yang Bapak tahu Kak, seperti apa pengasuh-pengasuhnya di daycare-nya itu? Kalau pengasuh saya nggak tahu, saya berhubungan dengan security pun baik, selalu terbuka ke saya. Kalau ada apa-apa pun dia selalu cerita, Pak RT, ini, oh iya siap, paling nelfon saya, Pak RT, nanti saya mau bawa anak-anak ke posyandu, silakan. Yang penting ada informasi. Koordinasi. Ya, ada koordinasi. Kalau sama pemiliknya si Bu Mary itu Bapak pernah komunikasi? Saya belum pernah. Dan saya juga hanya tahu dia orang Semarang dan dia suka datang sini dan kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, gitu aja. Sementara orang tua korban khawatir dengan peristiwa penganiayaan. Nah kebetulan anak yang pakai baju oranye itu, yang siapa Kimi namanya? Teman anak saya. Iya, gitu. Masih grup berapa? Di grup Satu grup. Orang tua itu ada obrolan seperti apa nggak dari orang tua sih? Kalau dari saya sendiri, saya sih penasaran ya. Pengen buka CCTV aja gitu selama itu. Intinya itu aja sih. Maksudnya untuk Tuntutannya ke sekolah. pengennya seperti itu aja sih karena sudah terkecewa nih. Polisi telah menerima laporan korban namun masih menunggu hasil visum. Seluruh saksi telah menjalani pemeriksaan. Pelaku ya kita masih nanti nunggu hasil pemeriksaan dari korban ya. Saat ini alokasi daycare-nya itu ditutup semua. Ya sementara ini masih buka ya, kita belum ke tadi malam sudah ke TKP tapi kan masih tutup. Kita bicara sama satpam di sana, security-nya. Kalau hari ini kita nunggu pemeriksaan korban selesai baru nanti kita ke. Tempat penitipan anak seharusnya menjadi lokasi ramah dan aman bagi anak, namun ini justru menjadi ladang trauma bagi anak. Peristiwa ini mengingatkan kembali bagi orang tua pastikan akreditasi rumah penitipan anak dan kelayakan dari para pengasuhnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mahasiswi semester akhir Universitas Aisyah Yogyakarta tewas saat berusaha menghindari orang yang mengayunkan senjata tajam di tengah jalan. Korban tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Orang tua dari Ufa, mahasiswi Universitas Asia, histeris saat mengetahui anaknya tewas dalam kecelakaan. Sejumlah warga berusaha meredam namun rasa sakit ditinggal sang anak tak bisa terbendung. Diketahui Ufa meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor menabrak pembatas jalan karena menghindari pengendara motor lain yang mengayunkan senjata tajam di jalan. Ufa sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Termonitor 2 orang dengan satu menggunakan sajam yang berteriak-teriak di di tengah jalan kepada masyarakat pengguna jalan yang akan melewati. Kemudian melihat itu yang bersangkutan menghindari tapi menambah gasnya, kecepatannya, kemudian melewati sebelah kiri, melintasi dua orang tersebut, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak pembatas jalan dan mengalami luka-luka. Saat ini pihak kepolisian masih melacak identitas dua orang yang diduga dalam kondisi mabuk dan salah satunya membawa senjata tajam. Dari Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan.
Siswa kelas 10 SMA di Pati, Jawa Tengah meregang nyawa usai terlibat duel maut dengan siswa lain. 7 orang ditangkap polisi termasuk 5 remaja di bawah umur. Duel antar siswa mengakibatkan 1 nyawa melayang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Korban siswa kelas 10 SMA dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Bangsa dalam kondisi kritis. Luka parah di kepala mengakibatkan nyawa korban MS tidak selamat. Sebelumnya korban dari kelompok Slow ditantang berduel dengan kelompok remaja MTG terjadi di areal persawahan Jalan Desa Gambiran Puri. Saat melakukan duel 2 lawan 2 dari 2 kelompok, mereka memakai senjata tajam. Duet antara kelompok remaja untuk menguji mental anggota. Korban sehabis melakukan duel dengan kelompok remaja lain, di mana pada hari Minggu 28 Juli 2024 sekitar setengah 1 tersebut terjadi duel antara kelompok remaja MTG dengan kelompok remaja Slow di Jalan Desa Gambiran Puri, ikut Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, di mana sebelumnya kedua kelompok ini sudah janjian sebelumnya untuk bertemu di lokasi untuk melakukan duel 2 lawan 2 dengan menggunakan sajam. Pasca kematian korban, polisi telah menangkap 7 tersangka, diantaranya 5 remaja serta 2 pria dewasa. Para tersangka dari kelompok MTG dan kelompok Slow memiliki peran berbeda. Mereka adalah pelaku duel, admin yang mengatur jadwal duel, serta pimpinan kedua kelompok. Senjata tajam, sepeda motor, dan ponsel disita sebagai barang bukti. Kami menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan 5 orang anak, di mana total 7 orang ini dari kelompok Slow maupun dari kelompok MTG, di mana perannya adalah orang-orang yang melakukan duel sebanyak 3 orang, karena yang duel 4 orang termasuk salah satunya korban. Kemudian admin dari kedua kelompok yang mengatur terkait dengan pelaksanaan duel, serta para pimpinan kelompok yang menyuruh korban dan yang melakukan duel untuk melaksanakan duel. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Seorang sopir ditemukan tak bernyawa di dalam truk tembaga yang dikendarainya di Madiun, Jawa Timur. Dari hilangnya barang berharga, korban menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Keberadaan truk parkir selama 2 hari di parkiran warung makan di Desa Bajulan, Kecamatan Sara dan Madiun, Jawa Timur mencurigakan. Tak terlihat sopir ataupun truk bergeser dari lokasi parkiran. Namun, tercium bau tak sedap dari dalam truk pengangkut tembaga. Akhirnya, warga memberanikan diri memeriksa truk dengan mengintip lewat kaca. Hasilnya, sopir truk ditemukan tak bernyawa di bangku penumpang. Awalnya katanya kan habis sholat, terus itu kecium bau bangkai. Itu telepon bosnya telepon Pak Kades, terus telepon Pak Polisi. Pada saat bau bangkai itu belum diperiksa sama sekali. Dalam truk ada apa enggak? Belum diperiksa waktu itu. Enggak cerita. Terus akhirnya Pak Kades datang ke sini meriksa truk. Iya. Terus diketahui ada mayat itu. Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki kan. Proses evakuasi korban tak bisa segera dilakukan. Polisi kesulitan membongkar pintu karena kondisi terkunci. Untuk melakukan pembongkaran, tukang kunci dikerahkan ke lokasi. Melihat kematian korban tak wajar, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Mayatnya sudah meninggal lebih dari 24 jam. Posisinya seperti apa ketika ditemukan? Ketika ditemukan, posisi mayat tidak berada di kursi supir, tapi beradanya di tempat duduk penumpang. Posisi kepala telungkup ke kursi truk, kaki melipat di dashboard.
Dari hasil identifikasi, sopir truk adalah Haryo Anggi Pratama, 36 tahun, warga Kebumen, Jawa Tengah. Korban mengendarai truk pengangkut tembaga dari Yogyakarta menuju Porong, Sidoarjo. Korban ditemukan di dalam truk, terduduk di bangku penumpang dalam kondisi pintu terkunci. Polisi temukan penutup bak truk terbuka, sebagian barang termasuk tembaga hilang. Melihat kematian korban tak wajar, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kamera CCTV. Korban diduga kuat dirampok di jalan, kemudian jenazah sengaja ditinggalkan pelaku di dalam truk. Dugaan diperkuat karena dari rekaman kamera CCTV melihat seseorang keluar dari truk. Kita bisa asumsi mungkin demikian, karena dari hasil kita penglihatan CCTV, truk itu masuk, namun dari posisi pintu supir itu keluar seseorang, orang yang tidak dikenal, dan dari pintu penumpang itu tidak terbuka sama sekali. Polisi temukan luka di kepala dan bibir korban, diduga bekas penganiayaan. Guna menyelidiki penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di RSU Dr. Sudono. Lukanya di kepala sama di Benda tumpul atau senjata tajam? Ya itu masih pemeriksaan dokter. Ada berapa luka kira-kira? Masih di dalam Bu dokter, kita masih menunggu hasilnya dari Bu dokter. Polisi pastikan kasus kematian korban akibat keinginan tersangka menguasai muatan truk dikendarai korban. Muncul berbagai dugaan, termasuk korban dibunuh di tempat lain. Pelaku sengaja menghilangkan jejak memarkir truk korban di parkiran warung makan. Bagaimana polisi dapat mengungkap identitas para pelaku?